Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku akan bikin nastar. Ini nastarnya lembut banget, super duper lumer di mulut. Dan ini aku menggunakan nastar tanpa takaran tepung terigu. Jadi ini aku menggunakan takaran aslinya itu dari takaran margarin atau butternya. Nah, di sini akan aku kasih tips dan triknya cara mengolesnya agar glowing dan kuenya itu lembut lumer di mulut. Nah, bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita akan menimbang margarinnya terlebih dahulu. Di sini akan aku pakai margarinnya 400 gram atau setara 2 saset. Di sini aku menggunakan margarin yang paling murah. Nanti akan aku mix menggunakan butter ya. Kalau teman-teman mau menggunakan full margarin juga boleh aja, cuman rasanya itu menurutku kurang. Dan kalau teman-teman mau menggunakan butter juga boleh, tapi ini kalau di mix seperti ini rasanya tetap sama, tetap lembut dan menurutku rasanya enak. Pokoknya sesuaikan aja, tergantung dari budgetnya ya. Nah, di sini selanjutnya aku menggunakan butter dan margarin merek Palmia Royal. Ini aku pakai setengah bungkus, boleh pakai menggunakan 1 bungkus atau sesuai selera teman-teman aja. Kemudian di sini akan aku kurangin yang margarinnya karena kebanyakan ya. Jadi akan aku mix menggunakan Hellmann's butter atau Wisman juga boleh ya teman-teman. Ini aku menggunakan Hellmann's butter sekitar 40 gram. Jadi total margarinnya di sini aku menggunakan 260 gram dan untuk butternya 140 gram ya. Pastikan ditimbangnya sesuai dengan 400 gram ya. Langsung kita tambahkan aja dengan gula halus atau gula pasir yang di blender sebanyak 250 gram. Kemudian ini kita mixer sampai teksturnya itu creamy atau sampai gulanya larut. Cukup sebentar aja, jangan terlalu lama. Nah, lanjut kita akan masukkan telurnya karena aku nggak kerekot ya teman-teman. Maaf banget, ini aku pakai 4 butir kuning telur, dimasukkan bertahap sambil terus di mixer ya. Nah, sampai seperti ini teksturnya creamy, kemudian diaduk menggunakan spatula. Selanjutnya ini kita sisihkan dan kita akan masukkan maizena. Ini aku pakai 1 bungkus maizena ukuran 150 gram. Kemudian aku pakai susu bubuk sebanyak 2 bungkus atau setara 60 gram. Lalu ini kita masukkan aja ke dalam adonan mentega dan gulanya tadi, diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini akan kita mulai untuk membulatkannya. Di sini akan aku masukkan terlebih dahulu campuran butter, gula dan maizena dan susu telur tadi. Ini aku ambil sedikit dulu ya teman-teman, tujuannya agar tidak keras. Dan untuk tepung terigunya ini aku pakai secukupnya aja. Pokoknya ini disesuaikan aja dengan tepung terigunya. Kalau bisa diaduk secara perlahan ya teman-teman. Boleh menggunakan tangan yang bersih atau menggunakan spatula. Ini aku menambahkannya sedikit demi sedikit, tidak langsung sekaligus tepung terigu. Jadi tujuannya itu agar tidak keras ya teman-teman. Di sini aku menggunakan tangan agar dirasa dia tuh sudah tidak lengket lagi, tandanya ini sudah pas, tapi dia teksturnya itu tetap lembut ya teman-teman. Jadi jangan sampai kekerasan karena nanti takut keras kuenya ya. Selanjutnya di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 mili dan kemudian ini akan kita takar aja menggunakan sendok takar seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagian atasnya dipresin agar rata. Dan ini kita lakukan semuanya hingga selesai. Oh ya, untuk satu adonan ini aku 3 kali tahap untuk mengaduknya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Ini bener-bener lembut banget dan ini gak lengket. Ini udah bisa dibolong seperti ini dan ini juga nggak keras, bener-bener udah lembut dan dia nggak bakal lengket lagi. Dan langsung aja aku isi dengan selai nanas yang udah aku gulung. Ini aku ratakan aja seperti ini, dicapit-capit agar
selai nanasnya tuh nggak kemana-mana, jadi aku tusuk bersama dengan selainya. Nah seperti ini, lalu digulung sampai benar-benar rapi. Pastikan benar-benar rapi, jangan sampai selainya keluar karena nanti bakal pecah ketika di oven. Nah jadi pastikan untuk merapikannya itu benar-benar rapat ya teman-teman. Nah di sini agar dia tuh tidak retak teman-teman, jadi untuk menggulungnya ini harus rapat dan pastikan tidak pelit dengan margarin. Jadi jangan terlalu keras juga untuk tepung terigunya, karena dari kebanyakan tepung terigu itu bisa menjadi retak ya. Dan untuk penggulungannya atau membulatannya ini juga harus rapi agar tidak retak. Nah selanjutnya di sini aku mau mengadon lagi yang kedua. Ini benar-benar gak aku takar untuk tepung terigunya ya teman-teman. Ini aku ngambil banyak sengaja tepung terigunya karena teman-teman bisa lihat aku nggak menakar sama sekali. Ini cuman aku ambil dengan centong aja secukupnya, lalu diaduk menggunakan spatula. Kalau sedikit kurang teman-teman bisa menambahkan tepung terigunya lagi atau menambahkan margarinnya. Jadi teman-teman harus merasakannya untuk teksturnya menggunakan tangan seperti ini. Dia tidak lengket dan dipulung seperti ini tuh bisa, tapi teksturnya itu benar-benar lembut, masih benar-benar lembut. Ini benar-benar udah pas banget adonannya ya. Setelah sudah dibulatkan seperti ini, selanjutnya panaskan oven sebelum digunakan selama 10 menit. Dan ini akan kita oven sebelum dioles. Jadi ini akan kita oven terlebih dahulu sekitar 15 menit sampai warnanya itu putih. Dan ini kita oven selama 15 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 130 derajat Celcius. Setelah 15 menit warnanya sudah putih pucat seperti ini, dan ini akan kita angkat. Selanjutnya kita akan membuat olesannya. Di sini aku sudah menyiapkan 2 butir kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh susu SKM. Kemudian pewarna makanan ini yang menggunakan warna kuning telur, lalu diaduk hingga tercampur rata seperti ini. Selanjutnya ini akan kita saring agar teksturnya halus. Untuk warnanya ini bisa sesuai selera teman-teman. Ini warnanya aku sedikit cerah ya teman-teman. Dan selanjutnya ini langsung kita oles aja. Pastikan ini kuenya sudah dingin ya teman-teman. Jadi jangan mengolesnya di saat panas karena nanti olesannya ini bakalan retak. Jadi pastikan sudah dingin ketika mau dioles ya. Dan ini 1 kali oles setelah sudah selesai dioles dan kering. Dan ini akan kita oles kembali sampai 2 kali oles ya teman-teman. Dan untuk olesan yang pertama itu harus sudah kering, kemudian kita olesan sampai yang kedua kalinya. Kalau teman-teman gak mau menggunakan kertas roti juga boleh, malah itu lebih bagus agar rasanya itu tidak lari-lari seperti yang di video. Setelah sudah selesai dan ini akan kita oven kembali sampai matang untuk bagian bawahnya. Dan ini untuk yang kedua kalinya untuk oles, lalu kita akan masukkan yang udah dioles. Ini kita oven sekitar 15 hingga 20 menit dengan suhu 130 hingga 150 derajat Celcius. Setelah sudah matang nastarnya, ini kita oles lagi menggunakan kuas bersih. Jadi pastikan teman-teman tidak menggunakan kuas yang diolesi dengan kuning telur tadi. Ini kita olesi aja seperti ini, disapu-sapu hingga bersih. Karena setelah di oven itu ada kayak embun gitu ketika keluar dari oven. Jadi itu menurutku yang nggak bikin glowing. Jadi kita sapu-sapu seperti ini, jadi tambah glowing ya teman-teman. Dan ini langsung kita masukkan ke toples. Nah ini kalau udah dingin langsung dimasukkan ke toples agar rasanya itu tetap renyah dan tidak melempes ketika dimakan. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 3 toples seperti ini, dan yang besar 1 toples ya. Untuk tekstur dari nastarnya ini benar-benar udah lembut banget, udah empuk. Nah teman-teman bisa lihat ini benar-benar empuk banget. Teman-teman bisa lihat ini teksturnya benar-benar lembut dan dalamnya juga benar-benar udah matang. Ini rasanya enak banget, lumer dan pecah di mulut. Pasti teman-teman makannya nagih banget, gak cukup cuman 1 aja ya. Untuk membuat cookies atau nastar, teman-teman gak perlu mengukur tepung terigunya. Jadi harus mengukur dari margarinnya. Ini tuh
tips turun temurun dari keluargaku ya teman-teman. Dan ternyata setelah aku telusuri, ini tuh tips jadul dari keluarga zaman dulu tanpa ada YouTube ya. Jadi membuat cookies itu tidak perlu menggunakan takaran tepung terigu, jadi cukup menakarnya dengan margarin aja udah jadi cookies yang enak dan lembut. Cukup sekian tips dan triknya untuk membuat nastar, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.